2026 baru aja dimulai, tapi Indonesia udah nge-ban AI. Iya, Grok, AI dari Twitter yang di-ban sama Komdigi. Gimana ceritanya? Ayo kita bahas. Gua jelasin awalnya dulu ya. Nih gue nemu postingan kayak gini di Indonesian Pop Best. Indonesia has temporarily banned Grok. Iya bener. Jadi Indonesia nge-ban sementara Grok. Jawabannya kan kenapa bang? Ada apa? Buat yang belum tahu, gue coba jelasin dulu sedikit tentang Grok. Grok itu adalah AI dari Twitter. Dia itu dibuat di tahun 2023. Tepatnya di November tahun 2023. Itu AI yang dibuat sama Twitter, which is waktu itu Twitter udah berubah nama jadi X dan udah berubah kepemilikan jadi punyanya Elon Musk. Kan lu tahu ya, Twitter itu kalau kata Elon Musk, Twitter itu adalah tempatnya free speech. Tempatnya orang bebas mengekspresikan diri, mengatakan sesuatu tentang apapun dan gak usah takut. Ya itu agak bahaya sih. Grok waktu itu dibuat dalam bentuk text based. Kalau lu nggak tahu text based itu, AI text based itu kayak ChatGPT, DeepSeek dan lain-lain. Ya intinya serupa kayak gitu. Cuman akhirnya Grok itu dikembangin dan bisa nge-generate image atau misalnya lu bisa bikin image atau gambar pakai Grok. Lu bisa nyuruh yang kayak Grok tolong buatin gua gambar A gini kayak gitu. Ya kayak Gemini gitu. Basically kayak Gemini. Mungkin sebagian dari lu pernah bikin gambar dari Gemini kan, atau ngedit sesuatu dari Gemini, which is gak masalah kalau emang gambarnya juga gak apa-apa. Nah ini dia masalahnya. Jadi baru aja di tahun 2025 akhir ini ada fitur baru namanya Grok Imagine. Jadi untuk image atau video generate. Dan ini rilisnya di Juli 2025. Dan generate-nya ini tuh dibebasin gitu, sebebas-bebasnya gitu. Ngerti gak sih lo maksud gue? Lu bisa nge-generate foto, lu bisa nge-generate foto atau ngubah atau ngedit foto orang di X. Kedengarannya sih nggak ada masalah ya, karena kayak ya oke, gitu. Lu bisa ngubah foto gitu. Cuman makin kesini makin liar. Liarnya gimana? Orang tuh makin ngerubah gambar seseorang jadi makin aneh. Lebih ke konteks itu anehnya tuh dewasa, ngerti gak maksud gue? Jadi kayak ada cewek ngepost foto di Twitter, postingannya juga nggak gimana-gimana, ngepost muka tapi sama orang diubah jadi pakai bikini atau hal-hal kayak gitu. Lu ngerti gak sih maksud gue? Dan itu bahaya. Itu yang jadi masalah sampai sekarang. Iya, seiring berjalannya waktu AI ini makin liar. Makin banyak orang aneh, orang freak atau orang mesum yang ngegunain ini untuk hal-hal yang lu ngerti maksud gua. Misalnya ada foto perempuan yang dia suka, terus perempuan itu posting di Twitter, terus gambarnya diubah. Apa ya kayak gitu-gitulah. Dan ini makin liar. Kok bisa sih Grok kayak gitu? Ya balik lagi, prinsip Elon Musk adalah Twitter itu free speech atau tempat kebebasan. Ya tapi jadinya beginilah. Kalau terlalu bebas atau terlalu free speech atau terlalu free, ngerti gak sih lo maksud gua? Karena dari awal Elon Musk ini bilang bahwa Grok ini harus jadi AI yang uncensored atau AI yang bebas gitu, yang bisa dibebaskan gitu. Karena ini untuk mendukung free speech absolut yang ada di X. Ya balik lagi yang kayak tadi gue bilang, Elon Musk sempat ngekritik AI lain kayak ChatGPT karena terlalu terbatas, sensor gitu. Sedangkan Grok ini dibebasin. Dan ini yang jadi masalah. Ini tuh kayak pisau bermata dua. Lu ngerti gak sih maksud gue? Setelah gue baca-baca, akhirnya AI ini saking meresahkannya itu makan korban. Makan korban gimana tuh bang? Maksudnya kayak gini, mulai ada artis-artis Indonesia yang kena gara-gara si Grok ini. Sebenarnya bukan salahnya Grok, cuma salah orang yang ngegunain si Grok ini. Gue kasih contoh, Bernadia. Iya, lu tahu semua kan Bernadia, penyanyi, musisi Indonesia yang terkenal sama lagu-lagunya yang relate sama Gen Z dan segala macamnya, termasuk gua. Bahkan Bernadia sampai nge-tweet kayak, udah kali, kasihan Grok kayak capek dan enek. Gua rasa Bernadia lebih enek juga sih sama yang make Grok sih. Ya gue juga enek sih ngeliatnya. Terus Bernadia juga bilang kayak seperti anak kecil yang baru dikasih pegang HP. Kayak lu kayak anak kecil yang baru dibebasin sama orang tuanya untuk pakai HP gitu. Terus habis itu lu pakein AI sembarangan gitu untuk ngerubah-rubah foto orang. Bahkan korbannya gak cuman Bernadia. Ini ada Sania Gracia, which is member JKT48, yang males upload foto gara-gara hal kayak gitu. Lu tahu ini tuh jadi kayak semacam mengkriminalisasi teknologi. Lu ngerti gak sih maksud gue? Kayak yang tadi gue bilang, pisau
bermata dua. AI-nya kalau menurut gua Grok bisa aja jadi bagus karena mungkin aja lu bisa nge-search sesuatu yang sangat dalam gitu. Contohnya kayak kasus-kasus unik atau sebuah pengetahuan yang jarang dipublikasi gitu. Karena kan uncensored. Grok bisa ngolah datanya itu mungkin, atau bisa lu pakai untuk kerja, atau lu bertanya sesuatu atau sebagainya gitu. Jadi ini AI itu either baik banget atau bisa jadi buruk banget. Apakah menurut lu masalahnya ada di AI-nya atau sebenarnya masalahnya ada di moralnya, moral pengguna AI-nya? Dalam cuy. Hal ini gak cuma terjadi di Indonesia, di luar negeri pun ada banyak gitu. Tapi ada juga cewek-cewek yang jual konten dewasa terus dia tuh ngedit fotonya sendiri gitu demi marketing. Lu ngerti kan maksud gua? Dia ngepost fotonya sendiri terus dia nge-tweet sendiri gitu. Gokil. Jadi ajang marketing, gila. Bahkan di sini Ari Kriting sampai ngomong bahwa I do not authorize you to take, modify, or edit any photo of mine, whether those published in the past or upcoming ones I post. If a third party asks you to make any edit to photo of mine of any kind, please deny that request. Artinya Ari Kriting di sini bilang bahwa dia nggak mau sama sekali untuk fotonya diedit sama siapapun tanpa seizinnya dia. Dia bilang I do not authorize, gua nggak mengizinkan lu, gua nggak memberi izin sama lu untuk ngedit foto-foto gua menjadi apapun. Dia nge-tweet ini mention Grok. Iya, lu bayangin aja misalnya Ari Kriting lagi upload foto bahagianya sama istrinya, abis itu diedit fotonya sama orang yang bahkan anjing dia nggak kenal gitu. Gak usah Ari Kriting, gua aja kesel. Lu kesel nggak? Diedit fotonya sama orang yang bahkan lu nggak kenal gitu. Muka lu diganti apa kayak, atau ini tuh jadi liar banget semenjak Grok ini bisa ngedit foto orang tanpa seizin orangnya. Gokil. Bahkan Sania Gracia yang tadi gue bilang dia sampai kesel nggak mau upload foto lagi. Di sini gue baca informasinya bahwa bahkan pihak JKT48 udah siap menempuh jalur hukum jika dalam waktu yang telah ditentukan konten-konten tersebut belum dihapus. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan yang positif dan aman bagi semua orang. Artinya ini sempat ada yang ngedit fotonya Sania Gracia. Gue nggak mau nyari tahu juga. Buat gue informasinya udah cukup dan lu nggak usah cari tahu, jing. Maksud gue ini buat jadi pembelajaran buat kita bahwa ini AI mulai meresahkan. Sebenarnya bukan AI-nya yang meresahkan, ya AI-nya sih yang meresahkan. Tapi penggunanya lebih meresahkan. Makanya di tanggal 7 Januari 2026, Direktur Jenderal Alexander Sabar bilang ngedit foto begitu lewat Grok bisa dipidana 6 bulan sampai 10 tahun berdasarkan KUHP pasal 172 dan 407. Jadi artinya sebenarnya Komdigi udah bukan sih. Iya, ban sementara Grok. Jadi orang-orang udah nggak bisa lagi make Grok atau ngeakses Grok lewat handphone ataupun website. Cuma so far gue masih bisa sih, gue nggak tahu. Kalau kalian masih bisa mungkin gue nggak tahu. Tapi di sini jadi akses ke Grok itu dibatasin sama pemerintah Indonesia lewat Komdigi. Jadi ini bukan ban permanen. Gue harap lu gimana ya? Gampangnya sih menurut gue kalau emang lu mau ngakses AI kayak Grok, DeepSeek, Gemini, ya itu ChatGPT atau apapun, pakai dengan bijak aja sih menurut gue ya. Karena lu bisa ngelakuin sesuatu yang jauh lebih berguna pakai AI. Lu bisa belajar sesuatu, bahkan lu nanya hal yang bahkan mungkin ada di kepala lu aneh. Kalau lu nanya ke orang lain itu aneh, tapi kalau lu nanya ke AI, lu tetap dijawab secara logis gitu. Jauh lebih berguna daripada lu harus ngebokep pakai AI, goblok anjing. Apalagi sampai lu ngedit foto orang sampai jadi foto kayak begitu di ruang publik, which is di sosial media kayak Twitter yang semua orang bisa ngelihat. Itu sama aja kayak lu ngasih tahu orang kalau lu tuh cabul. Lu terang-terangan bilang bahwa anjing gue cabul nih, gue ngedit foto cewek jadi kayak gini gitu. Kan itu ada, orang bisa ngelihat tweet lu di publik. Gue juga udah nyari-nyari responnya Elon Musk gimana. Cuman so far sampai video ini dibuat dia nggak ada pernyataan resmi. Banyak orang yang bilang bahwa Elon Musk tuh terlalu cuek atau nggak baca kritiknya atau gimana gitu. Bahkan Elon Musk sempat ngepost pakai emot ketawa saking masifnya penggunaan Grok tentang bikini. Dan juga Kominfo atau Komdigi bilang bakal cabut ban-nya setelah Twitter atau AI-nya si Grok ini akan memperbaiki safeguard-nya biar sesuai sama regulasi di Indonesia. Semoga kita semua diberi keselamatan di internet selama kita bijak dalam menggunakan internet. Paling itu aja dari gua nggak tahu lagi. Gimana menurut kalian? Jangan sampai ngelakuin hal yang enggak. Ya, jangan lupa follow gua di Instagram @dimasb atau follow gua di TikTok @dimasukin. Subscribe gua di YouTube gua Dimas Bagaskara. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Kalau ada informasi-informasi yang kurang dari gua, bisa lu sampein di kolom komentar atau koreksi. Gua gak sepenuhnya benar, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau lu ada video-video lain yang pengen gua bahas, lu bisa request di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.